Ryan, kau diusir tanpa apa-apa. Kau punya tumor otak dan berharap aku bayar untuk pengobatanmu. Mimpi saja. Aku bekerja siang hari dan jadi sopir Uber malam hari. Aku memberimu setiap sen yang kudapat. Sekarang aku sakit. Kau memperlakukanku seperti beban, mengusirku. Ya, terus kenapa? Anak kita tak pernah punya hari yang baik sejak dia bersamamu. Sekarang kau sudah sekarat, mobil, rumah, dan tabungan. Bukankah seharusnya kau tinggalkan untuk kami? Cukup. Karena kalian berdua sudah menandatangani surat cerai, keluar dari sini. Kau berbohong padaku dan bilang itu kompensasi relokasi, jadi aku tanda tangan. Itu kompensasi. Tapi, itu kompensasi darimu untuk masa mudaku yang hilang. Ryan, kau diusir tanpa apa-apa. Jika kau mengganggu Chloe lagi, aku akan membunuhmu. Tiga tahun aku bekerja keras, dan berakhir dengan sia-sia. Jika aku mendapat kesempatan, aku tidak akan jadi tolol lagi, aku akan menjalani hidup dengan caraku. Setiap bulan, aku menghabiskan puluhan ribu rupiah untukmu, hanya untuk kau gunakan pada pelacur. Matilah kau, tolol. Cantik, sesuatu jatuh dari rokmu. Dasar mesum, pergi. Selamat, sistem peti sekarang terikat. Kecurangan terdeteksi, peti umum telah jatuh. Semakin kuat emosi, semakin tinggi tingkat jatuh dan kualitas. Sistem peti? Kode curang? Kamu menerima 200.000 rupiah. Disetorkan ke akunmu. Astaga. Ini nyata. Berani kau mengumpatku? Aku akan memukulmu. Kamu menerima 200.000 rupiah. Energi kehidupan diperoleh, penyakit berkurang. Energi kehidupan? Ini benar-benar bisa menyembuhkanku. Jika aku bisa membuka lebih banyak peti, menjalani hidup dengan caraku bukan lagi sekadar mimpi. Saya masih menunggu uang itu untuk menyelamatkan hidup saya. Dia sedang bersenang-senang dengan gebetan barunya. Bapak Stone, pelayan eksklusif Anda sudah tiba di lantai. Chloe, teman terbaik yang sombong. Sayang, makan siang. Oh. Dan beberapa jeruk. Serena, ambil jeruk. Aku gila kebersihan. Aku benci barang kotor menempel padaku. Chloe, sudah kubilang sebelumnya, jangan asal pilih laki-laki. Selamat malam, Bapak Stone. Saya kepala pelayan pribadi Anda, Serena. Suatu kehormatan melayani Anda. Ryan, apa yang kamu lakukan di sini? Aku menginap di sini malam ini. Ini adalah suite presidensial. Kamu tahu siapa aku? Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu? Bagaimana aku tahu? Kamu. Aku adalah kepala pelayan pribadi yang melayani VVIP kelas atas hotel ini. Mungkinkah? VVIP yang seharusnya kamu layani adalah aku? Chloe, suamimu, Ryan, di mana dia sekarang? Bukan suami, mantan suami. Aku sudah mengusirnya. Mungkin aku sudah menjadi janda.
Oke, begitu. Bicara, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Kartu kunci siapa yang kamu curi? Aku akan menelepon keamanan sekarang. Kamu tahu berapa biaya ini? Ini adalah kejahatan. Mesum, apa yang ada di pikiranmu? Pikiran kotor. Aku penasaran. Layanan pelayan seperti apa yang bisa Ibu Smith berikan sebenarnya? Menggoda Dewi yang dingin, energi kehidupan mengalir deras. Keluar dari bahaya, memasuki fase pemulihan. Manajer, ada pencuri di sini. Tolong bawa keamanan ke sini segera. Ryan, aku sarankan kamu bersikap baik. Berlututlah sekarang, minta maaf dan mohon ampun. Mungkin aku bisa bicara baik untukmu dengan hakim agar hukumannya lebih ringan. Manajer, pencuri ini menyelinap ke suite presiden, mencuri dan meminum anggur senilai puluhan ribu rupiah, dan mengambil makanan sendiri. Saya sarankan kita segera panggil polisi. Serena, apakah ini etika profesionalmu sebagai kepala pelayan pribadi? Tapi dia hanya orang miskin. Diam. Bacakan aturan pertama dari buku pegangan karyawanmu dengan keras. Biarkan aku mengingatkanmu, tanpa memandang kekayaan atau status, penampilan atau pakaian, kami melayani semua orang dengan dedikasi penuh. Bahkan jika dia menyuruhmu berlutut dan mengepel lantai, kamu harus melakukannya. Bapak Stone, jika tidak ada lagi, kami akan pergi. Nah, Ryan, pasti kau mencuri uang Chloe. Uangnya? Selama 3 tahun terakhir, setiap sen yang dia belanjakan aku hasilkan dari kerja siang dan menyetir malam. Kau memindahkan aset sebelum perceraian, menguras semua tabungan Chloe, hanya untuk berdiri di sini berpura-pura, kan? Bagus, lanjutkan. Tepat sekali, bukan? Dasar ular licik. Selama 3 tahun kau berpura-pura jadi pecundang, tapi diam-diam kau menimbun simpanan rahasia. Ibu Smith, aku pikir, imajinasimu jauh lebih kuat daripada kemampuanmu dalam melayani tamu. Tapi, jika kau tidak mau berlutut dan mengepel lantai, lakukan apa yang aku katakan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Hei, kakiku agak pegal. Kamu ingin aku pijat kakimu? Ryan, itu sudah keterlaluan. Kamu yakin? Kamu tidak mau melakukannya? Ryan, sebelumnya aku kira kamu hanya sedikit norak. Tapi sekarang, aku lihat kamu benar-benar kejam. Sebelumnya, aku pikir kamu sedang mempraktikkan pedoman kesucian. Tapi melihatmu marah sekarang, aku sadar kamu adalah manusia biasa juga. Aku kepala pelayan pribadi hotel ini, terlatih secara profesional, dan bersertifikat. Aku bukan wanita penghibur dari kartu nama. Aku punya prinsip. Tamu suite terhormat Bapak Stone kepada pelayan suite Serena Smith telah memberikan tip 200. Ini mendapat uang sebanyak itu. Bukankah Chloe bilang dia bangkrut? Dia bekerja sekarang, hanya mendapat gaji pas-pasan, kan? Ryan? Pernahkah kamu mendengar tentang teguh dalam kemiskinan? Tamu suite terhormat Bapak Stone kepada pelayan suite Serena Smith telah memberikan tip $200.000. Ryan, apakah kamu pikir uang bisa membeli martabatku? Mimpimu saja. Tamu suite terhormat Bapak Stone kepada pelayan suite Serena Smith telah memberikan tip $3 juta. Benar, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti menodai Dewi tak tersentuh hal yang begitu hina? Aku akan batalkan sekarang. Ibu Smith, kamu tetaplah. Tidak, jangan. Tanganku capek. Kalau begitu, yuk pindah ke tempat lain.
Uang. Aku punya banyak. Adapun, berapa penghasilanmu? Itu terserah padamu. Bagaimana aku tidak pernah menyadari bahwa Ryan begitu tampan? Jadi, dia terpesona olehku begitu saja. Si tolol Chloe Davis itu menikah dengan Ryan selama bertahun-tahun, tidak pernah tahu dia adalah pewaris miliarder rahasia. Sahabat, karena Kesbinda menginginkannya, jangan salahkan aku karena berani. Apa yang kamu lakukan? Aku memberimu pijatan, Tuan. Sekarang aku pacarmu. Apa salahnya menyentuhmu? Kalau kamu ingin jadi pacarku, aku harus lihat bagaimana kelakuanmu mulai sekarang. Ini toko termahal, tapi gayanya bukan seleraku. Ayo pergi ke tempat lain. Kamu takut aku hanya mencari uang, kan? Tes kecil seperti ini, tidak masalah. Pelayan pribadiku adalah cerminan dari citraku sendiri. Tentu saja aku ingin yang terbaik. Oke, aku akan ke ruang ganti. Lewat sini. Kain yang murah sekali, dan mereka berani mematok harga semahal ini, merek sampah total. Hei nenek sihir, hanya lihat-lihat, tidak membeli apapun. Kalau kamu miskin, kenapa pura-pura jadi wanita kaya? Ryan, kamu masih hidup? Belum mati. Kecewa? Dan kamu benar-benar pergi mencari kerja? Seorang wanita mandiri, mencari uang sendiri. Apa salahnya? Akulah wanita mandiri itu. Apa yang kamu tahu? Baiklah. Seorang wanita mandiri, bagus untukmu. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Jangan bilang kamu ingin menikahiku lagi. Kamu pikir kamu pantas duduk di sini? Siapa yang biarkan kamu duduk di sini? Rekan kerjamu. Aku di sini untuk beli baju. Oh, miskin dan tidak bisa cari nafkah. Mau jadi banci, mau jadi penyiar langsung yang menipu untuk dapat uang tip? Apa aku tidak bisa membeli untuk wanita lain? Masih berpikir untuk membelikan aku baju dan memohon aku kembali. Hei, bawa buah untuk pura-pura baik? Kenapa kamu begitu dramatis? Ini dibawa oleh rekan kerjamu di toko. Oh, aku sangat tersentuh. Kamu berakting berlebihan sampai kamu sendiri percaya sendiri, ya? Ryan, katakan yang sebenarnya. Apa kamu membelikan aku gaun untuk memohon aku kembali? Dengan menjual ginjalmu? Kembali ke bawah jembatanmu dan bermimpilah. Aku bilang padamu, kita sudah berakhir sejak lama. Kau dengar aku, pecundang miskin. Bahkan jika kamu memberiku gunungan emas dan perak, aku tidak akan menikahimu lagi. Benarkah? Atau apa? Dulu, memberimu kupon belanja supermarket senilai $40. Sudah cukup membuatmu melompat seperti harimau kelaparan. Ryan, kamu delusi, ya? Hari ini, aku membelikan rok untuk perempuan lain. Kamu jadi pecundang lagi. Dengan penampilanmu yang miskin, di kehidupan ini, kamu pikir kamu akan pernah punya pacar. Kamu lihat apa?
belum pernah lihat wanita cantik sebelumnya. Terus menatap, dan Serena akan muntah. Serena, kapan kamu sampai sini? Seperti malaikat dari surga. Oh, begitu. Ini ujiannya untukku. Ini kesempatan besar bagiku. Aku tahu, serangga ini mengganggu matamu. Aku akan menyingkirkannya untukmu sekarang. Kenapa kamu masih duduk di sini, menunggu mati? Tidak lihat Serena sudah di sini. Serena, biarkan aku membersihkannya untukmu. Jangan tertular virus sial itu. Chloe, berhenti mengelap. Tempat Ryan duduk, biarkan saja, itu berkahmu. Oh tidak, Serena sangat marah sampai sarkastik. Aku akan mengeluarkan sampah ini dari sini sekarang. Hei, Chloe, berani kau sentuh lengan Ryan? Kalau kau buat kotor, sanggup kau bayar? Kau buat Serena sangat marah sampai dia bicara ngawur. Enyah sekarang. Dia pasti marah. Tapi bagaimana kau tahu? Dia marah padaku? Konyol. Kalau dia tidak marah padamu, lalu siapa? Aku. Chloe Davis, aku marah padamu. Berteriak dan membentak, mengganggu ketenangan Ryanku. Serena, apa kau gila? Bukankah kau bilang napasnya saja adalah sebuah kesalahan? Dia berdiri tepat di sampingmu, dan kau masih menganggap udaranya kotor. Oh, kau memang bilang hal-hal seperti itu? Tepat sekali. Siapa kau kira dirimu? Apa kau tidak sadar? Aku memang bilang begitu, tapi saat itu, Ryan menghirup udara dari tumpukan lumpur di tempatmu. Apakah pria bau ini memberi Serena semacam ramuan cinta sampai dia benar-benar membelanya? Serena, apa kau sudah gila? Bukankah kau sendiri yang bilang menikahi Ryan itu di bawah martabatku dan aku berbuat baik padanya? Chloe, kau bisa menghinaku, tapi jika kau berani menghina Ryanku, aku putus denganmu. Ryan, jangan marah. Manis sekali. Serena, apa ada yang memantrainya? Diterima dari mantan istri, peti eksklusif dendam. Peringatan, tingkat racun emosi negatif target ini kritis. Paparan jangka panjang akan menurunkan IQ, tapi petinya berisi jarahan manis. Chloe, kamu yang bodoh dan buta, kamu yang menjauhkan Ryan, kenapa dia tidak bisa menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya? Di depan mantan istrimu, kamu berani ngomong seenaknya, tidak punya malu. Mantan istri, sekarang bukannya malu, kamu malah bangga. Bajingan ini sudah membuatmu terpesona, ya. Kamu ambil sampah yang kubuang dan perlakukan seperti harta karun. Lebih baik daripada kamu menempel di sepatu Ryan seperti noda membandel yang tidak bisa hilang. Baik, aku mengerti. Jadi kalian berdua selama ini sembunyi-sembunyi di belakangku, ya? Jadi kamu datang ke sini hari ini hanya untuk membuatku marah, kan? Jangan coba-coba dulu, beli saja. Ayo bayar. Permisi. Yang satu pada Ibu Smith dan yang satunya lagi, kami ambil keduanya. Dia tidak tahu berapa harganya, tapi kamu tahu, kan? Kamu pikir dia mampu membelinya? Bapak Stone, total Anda 88.000. Dengar itu, 88.000. Dia, tidak mungkin dia mampu. Kamu sudah bercerai, apakah dia menghabiskan 88.000 atau 2.000 rupiah, itu bukan urusanmu. Ryan, jangan berpikir hanya karena kamu menyewa jas dan berpura-pura menjadi anak kaya, kamu bisa membodohiku. Mimpimu. Chloe, apa kamu manusia? Ryan luar biasa. Keluargamu mengurasnya habis-habisan, dan sekarang kamu masih menghinanya? Apa itu menyenangkan bagimu? Ryan, aku dulu menganggapmu tidak berguna, tapi setidaknya kamu jujur. Kenapa setelah meninggalkanku, kamu benar-benar berubah dan menjadi penipu? Apa yang dia tipu darimu? Apa dia menipumu dengan mengaku kaya, tapi dia memberikan seluruh gajinya padamu? Ya, benar.
Suruh dia gesek kartunya. Lihat apakah dia berani. Chloe, kamu bodoh. Selama ini, kamu tidak pernah sadar suamimu itu tambang emas. Sekarang, ini hari keberuntunganku. Lihat saja, mesin posnya akan error. Ryan, di mana kau curi kartu itu? Chloe, bisakah kau diam? Kamu pikir semua orang seperti kamu, merendahkan orang lain? Ya Tuhan, siapa sangka mantan suami Chloe bisa setampan itu dan sekaya itu, dan dia menyebutnya bodoh. Tapi dia sendiri punya suami kaya dan berkuasa. Dan dia masih bersikap seperti ini, membuat keributan untuk hal sepele. Bahkan ikut bersama kami untuk menjilat wanita kaya. Aku penasaran siapa yang bodoh. Kartu bangkrut instan. Setelah menargetkan seseorang, semua rekening bank, saham dan dana, harta bergerak dan tidak bergerak, akan dibekukan atau dilelang. Silakan tentukan target, host. Itu pasti dia. Ryan, kamu celaka, dan kamu masih tertawa. Chloe, kartu bangkrut instan telah aktif. Proses likuidasi dimulai. Tuan, ini hadiah gratis untuk Anda. Tidak, terima kasih. Barang-barang ini, berikan padanya. Sudah terlambat. Aku, Chloe Davis, bukan seseorang yang bisa kau dapatkan kembali hanya karena kau mau. Katanya ada VIP yang datang, maaf sambutannya kurang baik, saya manajer toko. Uangnya itu hasil curian. Saya akan hubungi polisi. Yang ini. Dan yang itu. Semua yang lain. Bungkus semuanya. Terima kasih. Tapi, aku tidak ingin melihatnya lagi. Menghina pelanggan. Chloe, menurut buku pedoman karyawan, kamu dipecat, berlaku segera. Kalian berdua, bantu aku melepas seragamnya, semuanya. Apa hakmu? Lepaskan. Maaf soal itu. Karena menakuti Anda, semua pakaian akan dikemas dengan baik dan diantar ke alamat yang Anda tentukan. Ryan, kamu. Tunggu saja. Belum selesai. Dan kamu, Serena. Kamu menusukku dari belakang. Ibu, aku sedang kerja. Chloe, aku di mall, di konter perhiasan, lantai 1, kartu ini tidak bisa digunakan. Tunggu di sana. Aku akan ke sana melihat. Lihat ini. Ibu Davis, Anda sangat beruntung. Putri Anda cantik dan cakap. Dan menantu ini kaya dan jujur. Dia bersedia membayar. Kartu ini, apakah tidak apa-apa? Jangan khawatir. Tidak apa-apa, kartu ini hanya hilang magnetnya. Kalung ini tidak terlalu mahal. Hanya Rp3.700. Nanti, saya akan belikan satu untuk kalian masing-masing. Kalau begitu kami sangat berterima kasih. Ibu, Chloe semakin cantik. Cepat, bantu ibu bayar tagihan. Bawakan kedua bibi ini masing-masing satu kalung juga, traktiran ibu. Ibu, apa kamu gila? Kalung-kalung ini masing-masing Rp4.000. Semua tabungan Ryan ada di tangan kita. Beberapa ribu bukan apa-apa. Habiskan saja. Ibu senang hari ini. Ada apa? Tidak ada uang. Apa? Semua dibekukan. Bagaimana mungkin? Lihat. Sepertinya dibekukan. Hei, Chloe,
Porsche saya baru saja diderek, kamu membuatku malu, ambilkan kembali sekarang. Nanti aku antar kalian pulang. Di mana mobilku? Hei, Chloe, aku baru saja dapat Porscheku, kenapa mobilku diderek? Kamu membuatku terlihat buruk. Ambil kembali sekarang juga. Oh, Jason, Porschemu kabur sendiri, kan? Kamu bilang sudah bayar lunas. Mungkin itu mobil sewaan? Kamu dengar itu, Chloe? Hubungi mereka sekarang. Tukang dereknya, suruh mereka bawa kembali. Chloe, di mana uangnya? Sepertinya begitu. Uangnya dibekukan? Bagaimana dia terlihat lebih tampan dari kemarin? Serena, apa kamu merasa tidak enak badan? Ya? Aku merasa tidak enak badan. Jantungku berdebar kencang. Aku benar-benar perlu. Bos, ini anggurmu. Maya, Dewi yang Jason selalu bicarakan, bagaimana mungkin dia bekerja di pekerjaan seperti ini? Ryan, kamu dan dia, ada apa? Ada urusan, kamu pulang duluan. Aku tidak pergi. Apa yang tidak bisa membawaku? Kamu ngatur aku? Tidak, Ryan. Aku pergi sekarang. Cepat kembali. Malam ini, aku akan memakai ini untukmu. Ayo minum denganku, sayang. Jangan sok. Bapak, aku benar-benar tidak minum. Bekerja di tempat seperti ini, kamu di sini cari uang, kan? $2.000. Hanya 3 minuman. Maaf, Bapak, aku hanya pelayan. Kami punya hostes di sana. Aku akan panggilkan satu untukmu. Permisi. Apa kalian menakut-nakuti gadis kecil itu? Apa karena kalian tidak bisa minum dengan kodok-kodok itu? Betul, kita jelek. Bagaimana kalau begini, sayang? Naik ke atas bersamaku, dan minum menghadapku. Hanya berdua, uangnya tetap milikmu. Bagaimana? Berhenti. Beraninya kau menyentuh pacarku. Jason, jangan main-main. Aku bukan pacarmu. Siapa kamu? Mau jadi pahlawan? Tangkap dia. Sayang, lihat orang ini. Dia bahkan tidak sebaik anak buahku yang paling rendah. Saya benar-benar hanya seorang pelayan. Maya, jangan takut. Nanti ku suruh seseorang untuk mengusir mereka. Diam. Naiklah ke atas bersamaku. Kita tidak akan minum, kita minum teh, mengobrol tentang hidup. Saya benar-benar hanya seorang pelayan. Dia bilang dia tidak mau naik ke atas. Jangan paksa dia. Membuka peti kemarahan tak berdaya milik Jason. Tuan rumah menerima infusi fisik. Sekarang kamu bisa mengangkat 1 ton dan memiliki kehadiran maksimal. Apakah ini infusi fisik? Aku merasa aku bisa memukul banteng sampai minggu depan. Ryan, kenapa kamu ikut campur? Enyahlah. Double. Cukup? Cukup untuk apa? Cukup untuk biaya rumah sakitmu. Kamu merusak kesenanganku. Kamu cari masalah? Tangkap dia.
Ryan, iparnya Jason. Bos, ampun. Aku tidak tahu siapa yang aku hadapi. Uangmu? Atau nyawamu? Ryan, ada apa denganmu? Pergi. Juga, kenapa kamu punya uang sebanyak itu? Dari mana kamu dapatkannya? Kembalikan pada Chloe. Apa yang kamu mau? Minumlah beberapa minuman bersamaku. Kau juga orang seperti itu? Ryan, kau hidup dalam mimpi? Orang ini dulunya sangat mudah diatur, kan? Dia membiarkan istrinya mengurus semua uang. Kenapa dia tiba-tiba seperti orang lain? Kamu pasti sedang kekurangan uang sekarang. Aku bisa mencari uang sendiri. Maya, jangan setuju. Dia pecundang yang bahkan tidak bisa mempertahankan adikku. Pergi. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu? Kartu ini berisi Rp100.000. Ini uang jaminan. Jangan percaya padanya. Siapa tahu kartunya benar-benar sebanyak itu. Aku ikut. Ryan orang yang baik. Lebih baik ambil uangnya dulu, dan bayar biaya rumah sakit adikmu. Maya, jangan percaya padanya. Ryan, dia milikku. Apa hakmu? Yang bisa kau lakukan hanyalah mengamuk di sini. Jika kau benar-benar mampu, selesaikan masalah ini. Aku. Hei, lepaskan aku. Maya, Ryan, aku akan melawanmu. Aktifkan peti penghinaan tertinggi milik Jason, berhasil memulihkan dana yang ditransfer keluarga Davis selama pernikahan. Kenapa dia belum balik? Saya sudah menyiapkan pertunjukan spesial untuk Anda, dan saya sudah menunggu lama sekali. Tapi dengan Anda berdiri jauh di sana, bagaimana kita bisa bicara bisnis? Itu yang disebut kerja, itu hanya minum bersama Anda. Atau lebih tepatnya, melihat Anda minum? Tapi berapa banyak yang harus saya minum? Berapa minuman? Tergantung seberapa banyak yang kamu butuhkan. 1 botol, Rp20.000. Berhenti bicara, aku akan meminumnya. Bagus. Aku ingat, dulu, untuk mengumpulkan uang, kamu bekerja sebagai streamer tarian, Apa yang kamu inginkan dariku? menari, di sini. Ryan, kamu pikir aku ini apa? Seorang penghibur atau pelacur? Kita semua dewasa di sini. Uang untuk jasa, jangan sok suci. Bayar kaya telah menerima Rp100.000. Maukah kamu menari? Jika tidak, kembalikan uangku. Baiklah, aku akan menari. Ejek aku sepuasmu. Ryan, persetan. Aku sedang merebus daging di panciku. Dan ada yang berani mencolek dengan sumpit. Dari mana datangnya anak nakal ini? Berani-beraninya dia mencoba mengambil milikku.
Pakai ini dan menari. Ryan, aku ingat kau dulu jujur dan sederhana. Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Aku seperti apa? Hanya sebuah tarian bisa menyelesaikan masalahmu? Bukankah aku membantumu? Tapi aku seharusnya hanya memberikan uang itu padamu, biar kau merasa itu hadiah dari surga. Seperti yang kukatakan, ambil uang itu. Atau pergi. dada Maya turun karena malu dan marah. Tuan rumah menerima 65% ekuitas di perusahaan tempat Maya bekerja, menjadi pemegang saham terbesar dan pengendali utama. Ryan, apa yang kau lakukan padaku? Ryan, apa yang kau lakukan padaku? Apa kau tidak ingat sendiri? Kenapa aku lemah sekali? Kau berdansa semalaman? Kau membiusku. Kau terlalu banyak minum. Sudah kubilang berhenti, tapi kau tidak mau berhenti. Kau hanya menonton. Kenapa kau tidak menghentikanku? Kau tidak mengizinkanku. Kau bilang kalau pingsan, tidak dapat uang. Apa kita? Aku mau kerja, ingat kirim uang. Aku khawatir semalaman. Ku kirim SMS tapi kau tidak balas. Ponselku mode senyap. Tidak ku dengar. Syukurlah kau baik-baik saja. Tadi malam, apa kau sendirian? Bertemu kenalan, ngobrol sebentar. Laki-laki atau perempuan? Apa itu cewek cantik? Dia dapat masalah, ku beri dia uang, untuk bantu aku. Bapak Stone, kalau lelah, aku bisa panggil mobil antar ke hotel. Ayo pergi. Kemana? Aku baru dapat infusi fisik. Tentu saja aku ke gym, untuk mencobanya. Bentuk bagus, cantik. Mau saya tunjukkan? Bantu kamu meregangkan badan? Tidak, terima kasih. Jangan sombong. Cantik, selera kamu jelek memilih pria seperti itu. Nah, hari ini, saya akan tunjukkan apa itu pria sejati. Lihat itu, pukul saya di sini. Biarkan saya tunjukkan apa bedanya. Kamu yakin? Jangan omong kosong. Pukul saya saat saya bilang. Saya tidak bilang pukul muka, sial. Sial, satu tamparan langsung pingsan. Dan pria ini bahkan tidak terlihat kuat. Anak-anak, hari ini, saya akan tunjukkan apa arti kematian sebenarnya. Tangkap dia. Kamu menyerah? Aku menyerah, aku tahu aku salah. Ayo. Ryan dan Serena, mereka berdua benar-benar menjebakku. Serena dulu mencaci Ryan di depanku setiap hari. Itu semua untuk meyakinkanku untuk menceraikannya, supaya dia bisa menggantikanku. Aku akan menjodohkanmu dengan seseorang, bapak fans dari perusahaan besar, dia sedang mencari asisten pribadi. Setelah kamu naik tangga itu, pria itu, Ryan akan merangkak kembali padamu. Pria itu, Ryan hanya beruntung. Selama 2 tahun ini, aku tidak menyia-nyiakan waktuku. Aku akan membuatnya sadar bahwa dia tidak punya jalan keluar, tidak ada pelarian sama sekali.
Si Codet, aku lagi ada masalah. Seorang punk bodoh mencuri pacarku dan menggelapkan uang Chloe, jadi aku minta bantuanmu. Aku juga lagi kesal hari ini, dan gak ada tempat untuk meluapkan. Salahkan orang ini. Dia cuma kurang beruntung bertemu aku saat aku marah. Ryan? Apa yang kamu lakukan sama Maya tadi malam? Dan ada apa dengan akun Chloe? Apa itu ulahmu? Jason, keluargamu semuanya otak udang. Masih belum belajar dari Ryan? Kamu tahu siapa yang mendukungku? Aku bilang, itu akan membuatmu ketakutan setengah mati. Dia dikenal sebagai si ular. Kamu yakin? Kamu telah berurusan dengan orang yang salah. Jika kamu mundur sekarang dan minta maaf padaku, mungkin aku bisa menyisipkan kata baik untukmu. Kamu. Kemari. Ryan. Di depanku, si Codet, kau bukan apa-apa, mundur sekarang, kembalikan uang dan Maya padaku, lalu berlutut dan bersujud. Mungkin aku akan buka matamu dan lihat apakah ini orang yang bisa kau main-maini. Benar, si Codet benar. Biarkan aku memberitahumu, di depan si ular, kau hanya cacing, tahu? Jika kau tidak bisa bicara benar, tutup mulutmu. Si Codet, aku melakukan kesalahan. Apa yang kau tertawakan? Si Codet, ayo, beri perintah, patahkan kakinya, atau apa? Bergeraklah. Si Codet, jangan, kau memukul orang yang salah. Bukankah dia yang seharusnya kita urus? Siapa bilang itu salah? Dasar tolol. Tangkap dia. Hei, jangan, si Codet. Awalnya, aku tidak tertarik pada Maya. Sekarang kau sudah mengatakan itu, aku tiba-tiba ingin menunjukkan padamu bagaimana Dewimu tunduk padaku dengan patuh. Aku tiba-tiba ingin menunjukkan padamu bagaimana Dewi kamu tunduk patuh padaku. Kamu berani? Kamu pikir kamu siapa? Aku pikir aku siapa. Kamu akan segera tahu. Kalau kamu berani macam-macam dengan Ryan lagi, kaki kamu akan kupatahkan. Ryan, Maya milikku. Kudengar seorang bos besar mengakuisisi perusahaan kita. Benarkah? Seperti apa rupanya? Maya, kenapa dengan kakimu? Karena menari. Sudah lama tidak latihan, keseleo otot? Oh, menari, ya? Kalau begitu kamu harus istirahat yang cukup, nanti kamu malah tidak bisa jalan sama sekali. Nanti, semua harus menyambut bos baru. Bos baru, kamu tidak tahu? Bapak Vance bilang bos baru akan datang hari ini. Semua harus pergi menyambutnya. Tidak boleh ada yang absen. Baiklah kalau begitu. Kakimu sedang sakit. Kenapa kamu tidak istirahat di sini saja? Lagi pula, kamu biasanya tidak terlalu menonjol. Bapak Vance tidak akan tahu kamu tidak hadir. Betul, istirahat saja di sini. Kami pergi, tidak apa-apa, semua gara-gara Ryan itu. Dia membuatku dikeluarkan dari tim. Chloe, maksudmu Ryan? Apa saja tipu muslihatnya? Kenapa akunmu semua dibekukan? Bagaimana aku tahu? Pasti itu Serena. Dia yang memberi ide itu. Begitu aku punya pijakan di perusahaan ini dan sudah mapan, aku akan urus mereka dulu. Jangan khawatir, Bapak Vance sudah mengatur semuanya untuk kita. Kalau begitu, aku akan menjadi asisten pribadinya. Dan kamu akan menjadi manajer departemen Maya. Manajer Maya. Mulai sekarang, di perusahaan ini, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Chloe, kamu sudah sering membisikkan sesuatu ke telinga Bapak Vance, banyak ya? Tentu, perutnya sedikit buncit. Bukankah itu standar pria sukses? Hei, Victor. Victor, bisakah kamu menjadikanku sekretarismu? Tidak masalah. Di perusahaan ini, selain bos, aku yang pegang kendali. Tapi hei, hari ini, bos baru akan datang. Kalian berdua,
sekarang kalian sudah bekerja, ayo sambut bos baru, di depan bos baru, tunjukkan yang terbaik. Victor, nanti, pastikan mejaku tepat di sebelah Maya, aku ingin dia melihatku setiap hari bersikap sombong, memerintah orang. Tunggu, setelah kamu bertemu bos baru, akan kuatur untukmu. Bagus? Jika Chloe tahu bahwa bapak fansnya bekerja untukmu, akankah dia menyesal mengusirmu dengan begitu mudah? Menyesal atau tidak? Apa hubungannya denganku? Chloe, saat kau melihat pria yang kau buang adalah pewaris kaya yang tersembunyi, kau akan sangat terkejut. Sayang sekali, kau terlambat. Sekarang Ryan milikku. Di dalam perusahaan ini, apakah ada orang lain Siapa? yang berdansa di bar malam itu? Kau tahu banyak? Tugasku adalah mengetahui setiap kebutuhan Bapak Stone, termasuk orang-orang di sekitarmu. Sudah larut. Jadi kau Maya, ya, beraninya kau merebut priaku, kau akan mendapat balasannya nanti. Ryan. Bukankah dia punya tumor? Bagaimana dia masih hidup dan pamer di depanku? Pecundang, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk melapor kerja. Kau? Apa? Apa di resumemu tertulis? 3 tahun jadi kuda beban, paling jago dieksploitasi. Chloe, resumenya mungkin tertulis tukang bersih-bersih, ya, lagi pula, dia punya pengalaman, dia sudah bekerja di rumah kita selama 3 tahun. Sebagai satpam. Satpam. Hei, bagaimana cara Anda menjaga pintu? Anda membiarkan siapa saja masuk? Salah saya. Sekarang saudari saya Chloe sedang bersama Bapak Vance, perusahaan ini milik keluarga saya. Anda hanya karyawan tingkat rendah. Keahlian apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya memperebutkan Maya? Bapak Vance, tepat waktu. Ada seseorang di sini yang tidak tahu tempatnya. Halo, Bapak Stone. Kenapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda datang? Supaya saya bisa menyambut Anda di pintu. Saya datang ke perusahaan saya sendiri, dan sekarang saya perlu izin Anda? Tidak, saya tidak berani, bukan itu maksud saya. Bapak Stone, silakan. Apa yang Anda katakan? Siapa karyawan tingkat rendah? Kamu baru saja bilang. Siapa yang bukan siapa-siapa? Mantan suamimu ternyata bos besar, kamu bahkan tidak memberitahuku. Chloe? Dia bos baru. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Dia jelas pergi tanpa apa-apa. Ayo kita lihat. Halo, Bapak Stone. Ada apa? Bukankah aku sudah bilang ke semua karyawan untuk pergi ke lorong menyambutnya? Kenapa kamu masih duduk di sini dengan santai? Hei Maya, kakimu sakit parah sampai hampir tidak bisa berjalan, tapi kamu pasti suka bermalas-malasan? Dia punya alasan khusus, sih, latihan menari semalaman. Bapak Stone, siapa ini? Hanya karyawan biasa, mungkin tidak tahu aturan, tolong jangan hiraukan mereka, nanti akan saya urus dengan serius. Ryan, Bapak Stone, jadi kamu bos baru. Kamu akan mendapatkan paket PHK. Apakah kakimu masih sakit? Bapak Stone, lewat sini, kantor Anda di depan. Chloe, apa yang terjadi? Victor sudah gila, yang masih bisa saya toleransi, tapi apa seluruh perusahaan sudah gila? Ryan punya semacam ramuan cinta entah dari mana, dan dia menuangkannya ke tenggorokan semua orang. Chloe, aku baru ingat, dulu saat aku bekerja di bank aku mendapat nomor telepon mantan bosku, dan aku meneleponnya sekarang untuk mencari tahu apakah Ryan benar-benar mengambil alih perusahaan darinya. Tapi apakah dia mau bicara denganmu?
Halo, Bapak, saya seorang pegawai bank, akun yang Bapak serahkan ke Ryan bermasalah, dan saya ingin konfirmasi dengan Bapak, apakah Bapak ada waktu? Ryan siapa? Belum pernah dengar? Salah sambung? Sudah kubilang, masa Ryan bisa menjadi orang besar. Dia tidak lebih dari penipu. Maya, dengarkan aku. Semua hari ini semua akting Ryan, kita semua sudah ditipu olehnya. Tepat sekali. Jangan percaya Ryan, tidak mungkin dia adalah bos baru. Tapi aku berbeda. Saudariku dekat dengan Bapak Vance. Dia akan segera naik pangkat dan mencapai puncak. Tunggu saja, Maya. Jangan biarkan pria Ryan itu menggoda kamu. Aku sedang bekerja. Aku, Jangan khawatir. Kita akan pergi membongkarnya sekarang dan memasukkannya ke penjara 10 tahun. Ryan, ini adalah permintaan penunjukan personel milik Victor. Permintaan penunjukan personel. Jadikan Chloe sekretaris manajer umum dan Jason sebagai manajer departemen Maya. Ryan, kamu tidak benar-benar akan membiarkan mereka bergabung, kan? Victor itu jelas bukan orang baik. Dia tadi terus menatapku, dan Chloe itu mempekerjakannya hanya akan menurunkan level seluruh perusahaan. Jadi, bagaimana menurutmu? Mengujiku, ya, wanita manapun yang mencoba mendekatimu, siapapun mereka, akan kubuang semuanya. Kamu bos besar. Tentu saja, terserah padamu Ryan, apakah kamu masih butuh sekretaris? Kamu sebaiknya tetap jadi pelayan saja. Untuk sekretarisku, aku sudah punya seseorang dalam pikiran. Jangan bilang itu gadis kecil itu. Kenapa? Kamu punya masalah dengan itu? Bukan itu maksudku. Jika kamu butuh sekretaris, biarkan aku yang melakukannya. Aku sudah kepala pelayan pribadimu, dalam hal kemampuan profesional, aku lebih baik darinya di segala hal, bukan? Lagi pula, aku juga bisa memberimu layanan istimewa, loh. Aku memang pelayanmu sejak awal. Urusanku jadi sekretaris CEO, gadis kecil itu, apa yang dia tahu? Victor, Ryan Stone bukan bos baru sama sekali. Apa? Victor, Ryan Stone hanya seorang pecundang yang diusir tanpa apa-apa. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memutar balik situasi dalam semalam? Kalau dia benar-benar bukan, mungkin aku salah. Victor, bagaimana mungkin kamu salah? Yang salah adalah Ryan Stone itu. Dia menyamar sebagai bos baru, penipu total. Biarkan aku menelepon untuk konfirmasi. Tidak perlu, Victor. Kami sudah memastikannya, dan kami punya rekamannya. Ryan Stone siapa? Gak pernah dengar. Kamu salah nomor. Aku baru saja menelepon mantan bos. Dia bilang tidak kenal Ryan Stone sama sekali. Kamu, Ryan Stone, beraninya kamu macam-macam sama aku? Jadi, Victor, sekretaris kamu cukup keren, kan? Victor, pastikan Ryan Stone, sampah itu, berlutut dan memohon. Ayo, beraninya dia macam-macam sama aku. Lihat saja bagaimana aku menghadapinya. Ryan, sebelum polisi datang, sebaiknya kau pergi dari sini selagi masih bisa. Apa yang kau lakukan dengan itu? Jabatanmu butuh persetujuanku. Ada pertanyaan? Minta tanda tangan penipu sepertimu? Kau menikmati ini, ya? Kau pikir kau laki-laki? Kau pikir kau siapa? Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Itu bukan urusanmu. Tapi kau bahkan tidak tahu huruf abjad, dan kau bisa bekerja di perusahaan besar sebagai sekretaris manajer umum? Seorang sekretaris tidak perlu tahu itu. Aku bisa menangani tekanan. Cukup. Berhenti berpura-pura, Ryan, rahasiamu sudah terbongkar. IAFT. Dia benar-benar merasa dirinya hebat. Hari ini, kita di sini untuk membongkar sampah penipu ini. Apa yang membuatmu berhak memanggilku penipu? Kami sudah menelpon mantan bosmu, dia bilang dia bahkan tidak kenal kamu. Maka aku sarankan kau telepon lagi. Masih bicara keras saat kau mau mati. Aku akan menelepon sekarang juga, kau harus menangkap malingnya basah. Hei Victor. Sial.
Kenapa ini perempuan? Mulai sekarang, perusahaan baru ini milik bos baru, Bapak Stone, jadi jangan telepon aku lagi. Itu, mantan bos. Kenapa ini perempuan? Lalu bagaimana dengan yang aku telepon? Nomor berapa yang kau tekan? Bukankah ujungnya 250? 250 apa? Nomor mantan bos berakhiran 025. Jadi aku salah tekan? Kau sendiri dungu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ryan, si tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia benar-benar bos baru? Bapak Stone, saya salah, saya buta, maafkan saya. Chloe, tolong bicara dengan Ryan, kita keluarga. Dia benar-benar pengekor. Selama Chloe menyerah, saya tidak percaya dia bisa menolakmu. Saya hanya bercanda. Jangan bilang kamu nggak bisa bercanda, bisa, kan? Sekarang kamu harus melakukan persis apa yang kami mau. Bercanda, ya? Kalau begitu, saya ikut bermain. Kamu mau jadi sekretaris, ya? Baik, disetujui. Kamu mau jadi manajer, ya? Tentu, disetujui juga. Ambil dan kerjakan dengan baik. Terima kasih, Bapak Stone. Keputusan yang cerdas, Bapak Stone. Ryan, apakah kamu benar-benar akan menjadikan Jason manajer? Dengan sikap seperti itu, apa yang bisa dia lakukan? Dan bagaimana dengan Chloe? Kamu tidak. Kadang-kadang semakin tinggi kamu melompat, semakin keras kamu jatuh. Kamu sangat jahat, tapi aku suka. Beritahu semua orang. Aku punya pengumuman. Saya memanggil kalian ke sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Saya tidak akan mengelola secara pribadi perusahaan ini, tapi saya akan memilih seseorang dari perusahaan untuk menjabat sebagai CEO. Orang yang mendapatkan posisi ini akan mendapat gaji 10 kali lipat. Setiap dari kalian di sini berhak untuk melamar. Pria yang begitu kuat, aku sangat suka dia. Begitu aku jadi CEO, Maya akan menjadi milikku. Ryan, kamu benar-benar tolol. Menyerahkan posisi CEO, tunggu saja aku akan mengurasmu habis. Bos baru tadi bisik-bisik apa sama kamu? Ada apa sih? Dia lihat kakiku dan tanya soal itu. Apa dia harus sedekat itu? Menurutku bos baru hampir menempel di wajahmu. Kamu lebay. Dia bos, aku cuma karyawan. Cuma menunjukkan perhatian, itu saja. Yang melukai kakimu bukan dia, kan? Datang ke kantorku sekarang. Aku tidak mau pergi. Kamu punya waktu 5 menit. 100.000 rupiah baru saja masuk ke bayar kaya. Sepertinya aku melihat orang yang mengiriminya uang adalah Ryan. Bos besar? Kenapa bos besar mengiriminya 100.000 rupiah? Gajinya? Kalau dia punya 100.000 rupiah, masakan dia masih membiarkan kita mengejeknya? Jadi, bos tadi hanya nanya apa kakinya sakit? Dan hari ini dia bilang, kakinya lemas. Chloe, kamu sudah bersama Ryan bertahun-tahun, dan kamu masih tidak tahu apa yang dia sembunyikan? Mana aku tahu. Bagaimana kalau dia menyetujui semua tuntutan kita? Melepaskan posisi CEO, dan membiarkan semua orang berebut? Apa yang dia rencanakan? Apa maunya? Mana aku tahu. Bagaimana kalau begini? Malam ini, mari kita traktir dia makan malam. Kamu gila? Melihatnya saja sudah sial. Dengar dulu, ayo undang dia ke jebakan. Aku akan memesan ruang pribadi, kamu yang undang dia. Bilang padanya kamu sudah berubah pikiran dan ingin menikah lagi dengannya. Aku tidak ingin menikah lagi dengannya. Meskipun dia percaya, aku tidak. Laki-laki, kamu tahu, terutama laki-laki seperti Ryan, di lubuk hati, yang tidak pernah bisa mereka lepaskan adalah mantan istri mereka. Jika kamu bersikap baik saja,
Pasti dia akan terpancing. Kamu tidak benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Dia bos besar sekarang. Siapa tahu, dia bahkan bisa menjadikanmu CEO. Aku tidak peduli soal itu. Jika aku mengundangnya makan malam, dia akan memohon padaku sambil berlutut. Ryan, aku menolak percaya. Kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Ada waktu, ada sesuatu yang penting yang perlu kukatakan padamu. Aku tidak pergi. Kenapa pura-pura tidak menoleh ke belakang? Kamu benar-benar hancur di dalam, kan? Menarik. Ayo kita main saja. Siapa yang takut sama siapa? Jam berapa? Aku akan urus sendiri. Dia pasti pikir kamu tetap cantik meski pakai karung. Harus pakai baju begitu. Apa dia pantas aku repot-repot 1000? Chloe, jangan bergerak. Turunkan sedikit garis lehermu. Apa yang kamu lakukan? Aku cuma bantu kamu memperbesar api. Lihat, kamu sudah terbungkus rapat. Bagaimana api bisa menyala? Sebentar lagi, saat kamu melihat Ryan, kamu lakukan ini. Pertama ini, lalu ini, dan kemudian ini. Trik murahan apa itu? Semakin aku menolaknya, semakin dia merendah. Kau mengerti, Ryan? Aku tidak, tapi kamu mengerti? Kau sudah memohon padanya sambil berlutut, dan sekarang kamu pura-pura susah? Cukup, aku tahu apa yang kulakukan. Chloe, kamu harus melihat situasi apa adanya. Katakan, orang tua Victor itu, apakah dia akan jadi CEO? Belum pasti. Di saat kritis ini, itu tergantung kita saudara kandung, kita harus bersaing untuk posisi itu. Seperti kata pepatah, setelah jadi pasangan, ikatan tetap ada. Dulu, bagaimana Ryan bisa suka sama kamu? Sekarang kamu balas dia dengan cara yang sama. Mana aku tahu bagaimana dia dulu suka sama aku. Dulu, yang ngejar-ngejar aku berantrean. Dia kira dia siapa, sih? Chloe, kenapa seleramu aneh? Kamu menggoda Victor tua itu, kamu bisa bersikap genit, jadi Ryan jauh lebih keren darinya, kan? Ibu, sini, sini. Ibu, duduklah. Ibu perlu bicara dengan Chloe. Aku sudah bilang dia mundur, tapi dia tetap keras kepala, dia sama sekali tidak mengerti situasi. Dengan semua yang terjadi, kamu harus tahu kapan harus mengalah. Ibu, Biar aku bilang, dengarkan aku baik-baik. Buatlah kakakmu menjadi CEO, atau kamu sendiri yang ambil posisi itu. Mengerti? Lihat, bahkan ibu melihat situasinya lebih baik darimu. puas sekarang. Chloe, senyummu lebih buruk dari air mata. Lihat ibu kita. Seorang wanita tua, masih punya pesona. Kalau aku benar-benar serius, mungkin Ryan itu akan benar-benar tergila-gila. Menyuruhku minum sebagai hukuman langsung? Tidak, ini minuman selamat datang. Chloe sedang bersulang untukmu. Benar, Chloe. Mentraktir Victor makan malam, biasanya kamu harus minum dulu. Ayo, ayo, ayo. Pertama kali dalam hidupku, aku menawarinya minum, dan dia tidak mau. Chloe, caramu bersikap? Orang mungkin mengira kau mengantar pergi seorang tahanan, dan karena kau meminta bantuan, kau harus bersikap seperti itu. Kau bahkan tidak mau minum yang pertama.
Jadi di mana ketulusanmu? Wow, ternyata kau bisa minum juga? Kenapa tadi kau bersikap sombong? Kukira kau tidak menyentuh setetes pun. Chloe, hal baik datang berpasangan. Hehe. Ayo, ayo. Hehehe, satu lagi, satu lagi. Aku masih bisa minum, aku masih bisa minum. Ayo, ayo. Ryan, jangan kira aku tidak tahu permainan apa yang kau mainkan. Kau sengaja membocorkan rumor palsu tentang mundur sebagai CEO. Bukankah itu hanya untuk membuat kita saling bertengkar, sementara kau duduk santai menonton? Jadi kamu mengundangku makan malam hanya untuk ini. Victor, Chloe tidak bermaksud seperti itu. Kita keluarga. Kita simpan hal baik dalam keluarga. Maksudku, daripada memberikannya pada orang asing, kenapa tidak kita? Kamu terlalu memikirkannya. Aku hanya ingin mencari seorang CEO baru. Untuk itu, aku khusus menyiapkan undangan. Dengan undangan ini, kamu tidak hanya bisa datang ke acara dan menyaksikan sejarah, tapi siapapun yang mendapatkannya juga akan menerima $10 juta tunai. 10 juta dolar. 10 juta dolar. Tidak percaya padaku? Saat kamu mendapatkannya dan membukanya, kamu akan tahu. Kembalikan. Aku lihat duluan. Kembalikan. Kamu serius, Ryan? Bu, jangan ambil dari aku. Milikku. Baiklah. Kandidat CEO baru, semua orang di sini mengenal dia. Dia terlalu pemalu untuk mengakui di depan banyak orang bahwa itu aku. Bapak Vance, Anda adalah tulang punggung perusahaan kita, pilar, dan jangkar yang menstabilkan kita. Hari ini, CEO baru pasti Anda. Benar, benar, pasti Anda. Oh, jangan bilang begitu, ikuti saja aturan perusahaan, ya, ya. Chloe, jika nanti Anda jadi CEO, dalam 3 hari, angkat saya jadi wakil presiden. Kamu bahkan membawa ibuku ke sini. Ryan, kamu repot-repot begini. Jadi semua ini untuk mengejutkanku. Aku kumpulkan semua orang hari ini untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Aku sudah memastikannya. CEO baru? Pasti Anda, Bapak Vance. Ini aku. Karena ini adalah kesempatan terakhir Ryan untuk mendapatkanku kembali. Saya umumkan bahwa CEO baru adalah Maya. Chloe akan menjadi CEO. Kita tidak akan pernah kelaparan. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Chloe akan segera menjadi CEO. Kamu adalah pacar Jason. Jaga dia baik-baik. Kamu akan mendapat imbalan yang baik. Maya. Maya? Tidak pernah dengar tentang dia. Kurasa dia dari departemen desain, hanya karyawan biasa. Dia? Kenapa dia? Seharusnya itu milikku. Jadi mereka mempermainkanku seperti orang bodoh. Ini? Tidak mungkin. Dia baru saja menemukan seseorang untuk pertunjukan bagiku. Kau, Ryan. Pertama kau curi sahabatku. Dan sekarang kau ambil wanita adikku. Kau ingin mati? Maya, dia tidak mengancammu,
kan? Apa yang membuat Maya layak menjadi CEO? Ya, apa yang membuatnya layak? Bapak Stone, jika saya boleh bicara terus terang, Maya telah memberikan sama sekali tidak ada kontribusi untuk perusahaan. Bapak Stone, Anda bilang tadi bahwa kompetisi seharusnya hanya untuk manajemen senior? Saya memang bilang kalian semua punya kesempatan. Tapi, itu termasuk semua orang di perusahaan. Dia tidak bilang hanya untuk manajemen senior. Bapak Stone, Anda mengabaikan pendapat karyawan, mengabaikan kehendak publik. Pendapat para karyawan perusahaan akan saya terima dengan baik. Tapi mereka yang memulai keributan. Bukanlah karyawan. Apa yang memberi Ryan hak? Anda bertindak seperti diktator. Sekarang, apakah ada yang keberatan? Siapa yang berani keberatan? Tidak ada keberatan. Siapa yang berani? Jika tidak, maka Kamu mentransfer 100.000 rupiah lagi kepadaku? Apa yang sebenarnya kamu ingin aku lakukan? apakah kakimu sakit? Ya. Kalau begitu duduklah dan bicara. Aku ingin kamu menjadi CEO. Dalam rapat penunjukan besok, Kamu hanya menyerahkan perusahaan kepadaku seperti ini. Apa kamu tidak takut aku akan mengacaukannya? itu bagus jika kamu mengacaukannya. 1 juta rupiah, bayar aku kembali dengan bunganya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Seorang CEO yang melakukan apa yang diperintahkan. Lantainya agak kotor. Mungkin karena memindahkan barang tadi, aku akan suruh petugas kebersihan menyapunya. Lupakan petugas kebersihan. Aku ingin kamu menyapunya sendiri. Aku? Cukup lihat, Tidak. kenapa kamu selalu membuatku melakukan hal-hal keterlaluan ini? Sebagai CEO, bukankah membersihkan untuk bos bagian dari pekerjaan? Kamu? Proposal Departemen Desain? Proposal dari Departemen Desain, kenapa tidak kamu izinkan? Kamu menyapu lantai untuknya. Kamu masuk ke kantorku, kenapa tidak kamu ketuk? Kalau aku ketuk, apa aku akan melihat pertunjukan seperti itu? Aku CEO. Ini kantorku. Aku bisa menyapunya kapanpun aku mau. Aku memperlakukanmu seperti Dewi. Kamu pembantunya? Kami sedang bermain peran. Jadi apa? Bermain peran? Hanya karena dia membiarkanmu menjadi CEO ya? Ah? Biarkan aku bilang. Kamu hanya boneka yang dikendalikan. Aku melakukan apapun yang aku mau. Kamu tidak bisa memerintahku. Kamu hanya pionnya. Kamu lebih suka menyapu untuknya daripada naik BMW-ku. Ryan membantuku menyelesaikan masalahku. Tidak sepertimu, yang hanya bicara omong kosong. Bukankah aku sudah memberimu uang sebelumnya? Semua uangmu berasal dari Ryan. Untuk membayar perawatan adikku. Setiap sen yang kamu peras dari Chloe adalah uang hasil jerih payah Ryan. Lagi pula, aku sudah melunasi utangmu dengan bunganya. Apa draft desain? Seharga 6 juta rupiah? Apa kau menganggapku bodoh? Tidak disetujui.
Jika aku tidak mendapatkannya, aku akan menghancurkanmu. Kau benar-benar menjualnya? Game pelatihan CEO milikmu ini, berapa lama kau akan memainkannya? Kau adalah proyek investasiku. Ini bukan game. Apa ini semua? Bukankah ini CEO-nya? Kenapa dia bernyanyi di bar? Maksudku, bagaimana gadis kecil ini bisa menjadi CEO? Lihat dia selalu tentang pengembangan diri. Lihat semua sertifikat di dinding ini. Saya tidak akan pernah menduganya. Ayo, ayo, ayo. Terkejut, ya? Masa lalumu yang gemilang, saya simpan semuanya untukmu. Jason, kamu tidak tahu malu. Kamulah yang tidak tahu malu. Kamu berpura-pura di depanku, bermain sebagai dewi selama bertahun-tahun, kamu mengejar Ryan begitu melihatnya. Kamu, Maya, tidak lebih dari seorang pelacur. Sayang sekali. Cadanganmu tidak ada di sini hari ini. Siapa bilang saya tidak di sini? Lalu kenapa kalau kamu di sini, semua orang melihat, kamu begitu putus asa untuk melindungi citramu di perusahaan? Jason, apa yang kamu inginkan? Mudah. Malam ini, makan malam denganku. Saya akan memberikanmu semua yang ada di dinding dan salinan aslinya. Cuma berdandan cantik. Silakan. Jangan takut. Bagaimanapun juga, ini mungkin makanan terakhir Jason. Untuk waktu yang lama, lama tidak bertemu, Maya. Aku sudah lama ingin makan malam denganmu. Sepertinya malam ini, akhirnya keinginanku terkabul. Izinkan aku bersulang untukmu. Selamat menjadi bosku. Katakan saja apa maumu. Sejujurnya, aku tahu apa yang kamu lakukan sebelumnya. Semua demi menyelamatkan adikmu. Aku tidak menyalahkanmu. Jadi, mari kita mulai lagi dari awal. Putuslah dengan Ryan, kemarilah bersamaku. atau Pakaianmu hari ini terlihat jauh lebih bagus daripada di foto. Atau, aku akan bocorkan foto-foto memalukan itu ke seluruh dunia bisnis. Bahkan jika Ryan jenius, dia tidak bisa membersihkan reputasimu. Jason, karena kamu begitu tulus, sebenarnya, aku sudah menyiapkan untukmu hadiah istimewa. Oh, benarkah? Biarkan seluruh perusahaan melihat betapa beraninya kamu. Ini dari Ryan, kan? Itu tidak penting. Saya menyuruh seseorang merobek beberapa foto semalaman. Masih berpikir kau bisa memukulku? Besok jam 8 pagi, setiap email perusahaan karyawan akan menerima paket foto. Judulnya akan, "Selamat kepada manajer kami Jason Davis." Karena langsung mencapai puncak sejak awal. Maya, kau dan aku. Oh, para eksekutif yang kau sebutkan, masing-masing akan mendapat salinan. Maya, apa kau belajar kebiasaan buruk dari Ryan? Jangan lupa, aku bosmu sekarang. Jika aku tidak menyerahkannya, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau percaya? Aku bisa mengeluarkanmu di sini dan saat ini?
Si Codet, ini biliknya. Si Codet, aku dengar. Barang Bapak Queen ada padamu. Jika kau tidak menyerahkannya sendiri, apa kau menunggu kami? Membantu kau mengingat? Oh, oke. Nak, mulai sekarang, kalau aku lihat lagi, aku, si ular, akan menyalahkanmu. Jangan. Ryan, aku ingin kau mati. Malam ini, kau akan menemuinya. Ucapkan saja baris dari naskah ini, hafalkan. Jadi kau mengutusku ke pertemuan itu supaya aku bisa menjatuhkannya sendiri? Jika kau menjatuhkannya kali ini, dia akan tahu siapa bosnya. Kenapa kau selalu menyuruh-nyuruhku? Menyuruhmu? Aku melakukan ini untuk investasiku. Untuk meningkatkan nilai proyek. Orang seperti dia, kalau dia berani macam-macam denganku, bagaimana? Aku akan suruh si ular menghajarnya. Beres? Ayo, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Tempat lain, supaya aku bisa terus melihatmu menari. Chloe, 100.000 rupiah, kalau kamu tidak bayar hari ini, aku akan menyuruhmu diangkat keluar. Cuma 100.000 rupiah saja. Apa yang kau teriak-teriak? Aku adalah sekretaris dari Bapak Vance. Kamu takut aku kabur? Kalau begitu, keluarkan. Tidak bisa bayar, barang berharga, ambil semuanya. Barang yang tidak berguna, hancurkan. Jangan, ini sangat berharga. Ini hanya 100.000 rupiah. Ibuku punya 2 juta rupiah. Tidak percaya? Pergi tanya Ryan kalau tidak percaya. Apa dia bicara jujur? Bos, beri kami waktu beberapa hari lagi. Ibu, beri dia uang dan selesaikan. Jangan berlama-lama. Baik, karena kamu menyebut Ryan, aku percaya padamu. Aku beri kamu 1 hari lagi. Ayo. Ibu, kamu punya 2 juta rupiah, kan? Keluarkan. 2 juta rupiah apa? Bukankah dulu kamu rebut undangan itu? Bukankah ada amplop merah 2 juta rupiah dari Ryan? Lihat ini apa? 10 juta Z rupiah. Itu banyak nol, kan? Meskipun Z rupiah tidak berharga, itu pasti bernilai 200.000 rupiah, kan? Bagaimana aku bisa memiliki anak yang bodoh? $400? Kita selesai. Kita habis. Tidak. Tidak mungkin. Aku, Chloe Davis, tidak bisa tamat. Jadi bagaimana jika Ryan menjadikanmu CEO? Kamu hanya boneka, dia hanya melakukannya untuk membuatku marah. Jika dia membuka pintu itu malam ini, aku akan pastikan dia tidak bisa bangun lagi.
Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu kembali. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku menunggumu sedikit lebih lama. Oh, si pemeran utama? Ada apa denganmu hari ini? Aku memberimu kesempatan untuk mendapatkan aku kembali. Apa kau tidak mengerti? Aku tahu. Aku tidak selalu baik padamu sebelumnya. Tapi aku di sini sekarang, kan? Jadi kau berbaring di tempat tidurku, berharap aku berlutut dan berterima kasih? Yah, kata orang pertengkaran kekasih berakhir di ranjang. Aku sudah minta maaf, apa itu tidak cukup? Kalau begitu katakan padaku, untuk apa kau minta maaf? Aku akui, menceraikanmu dulu itu sedikit gegabah. Tapi ini hanya perceraian, dan kita bisa menikah lagi kapan saja. Kata yang bagus. Lihat, dia benar-benar ingin menikahiku lagi. Aku hanya perlu memberinya jalan keluar, dan dia akan menerimanya. Tapi, ada satu hal yang salah. Apa yang salah? Ukurannya. Selain itu, bagaimana aku lebih buruk dari Serena? Dia tidak benar-benar menyukaimu apa adanya. Dia mengejar uangmu. Selama 3 tahun, dia tidak pernah menghormatimu satu hari pun. Kenapa kamu tidak bisa? Sadar? Oh, aku sudah menelan harga diriku. Bisakah kamu melupakannya? Jadi, di mana kamu membawanya? Serena milikmu, dia tidak akan kembali. Minggir, aku mencari Ryan. Bapak Stone sedang keluar. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Menunggu mantan suamiku. Jaga bicaramu. Mulutku kotor? Mulutmu bersih? Cukup bersih untuk merayap ke tempat tidur priaku. Serena, aku tidak pernah menyadari kamu begitu tidak tahu malu. Aku yang buruk? Kamu muncul setengah telanjang di depan pintu mantan suamimu di tengah malam, dan kamu tidak. Aku perlu bicara dengannya. Bicara dengannya besok di kantor, atau aku akan panggil satpam, keluar. Baiklah, biarkan semua orang melihat bagaimana Serena yang tak tersentuh merayap ke tempat tidur seseorang. Menyesal sekarang? Kamu tidur dengan miliarder rahasia, dan kamu tidak menginginkannya? Kamu buta dan tidak punya hati, benar-benar bodoh. Baiklah. Ibuku membentakku, kakakku membentakku, dan sekarang kamu juga membentakku. Kena sarafku, ya? Benar kan? Oh, kamu punya pengaturan yang cukup bagus, sayangnya. Kamu tidak akan membutuhkannya. Penjahat, penjahat, kamu benar-benar penjahat, munafik total. Suatu hari, Ryan akan melihat kebenaranmu. Setidaknya aku di sisinya sekarang, sementara kamu hanya bisa terbaring dalam kenangan yang tidak dia inginkan. Di sisinya, penjaga, seret dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Serena, sahabat karibku, aku tidak akan kalah darimu. Hei, si codet. Bantu aku membebaskan seseorang. Oke, terima kasih, si codet. Harus kuakui, persahabatan palsumu dengan Serena, kau bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Sahabat karib dan suami, bukankah mereka memang untuk dikhianati? Jadi kenapa? Setelah aku mengusirmu, kau selalu bergaul dengan sahabat karibku, berparade di depanku, hanya untuk membuatku marah dengan sengaja. Kamu bahkan tidak suka Serena, kan? Kamu sayang aku. Kamu terlalu mikir. Aku nggak terlalu mikir. Kamu cuma nunggu aku balik, kan?
Sekarang aku balik. Kamu salah paham, rasa jijik itu dianggap sayang. Bodoh ya? Cukup, berhenti bicara omong kosong. Mau apa? Aku pikir kita bisa lewati langkah ini. Cepat katakan, mau ngapain? Aku ingin 1 juta rupiah. Aku banyak utang. Oh, Bapak Carter. Oh, Ryan. Aku tahu aku dulu jahat padamu. Tapi aku tahu aku salah. Aku benar-benar putus asa. Tolong, bantu aku. Kumohon. Tanda tangan. Aku akan meminjamkanmu 1 juta rupiah. Bunga 20% per tahun. Kamu harus bayar kembali dalam 3 tahun. 3 tahun, ya. Jika kamu tidak bisa bayar, kamu harus memakai piyama itu. Dan mengemis di jalanan. Ryan, kamu sudah keterlaluan. Saat aku berinvestasi, aku hanya peduli pada keuntungan, aku bukan badan amal. Jangan sampai pintu kena kamu pas keluar. 1 juta rupiahku yang manis. Ryan, matilah. Chloe, kamu pahlawan keluarga kami. Ibu tahu, anak perempuanku bisa mengatasinya. Dia setara 2 orang. Ibu, bagaimana denganmu yang memukul pahlawan tadi? Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Ah, maaf, sayang. Chloe, ibu ada yang ingin dikatakan. Tidak yakin harus mengatakan ini. Sebaiknya jangan. Kenapa kamu tidak mengambil uang itu dan mendirikan perusahaan untuk Jason? Kita akan menjadi bos sendiri dan menjatuhkan Ryan. Kamu selalu punya cara baru untuk mengambil uang dariku untuk Jason. Hanya untuk menipuku, kan? Bagaimana bisa kau janjikan Ryan 20% bunga tahunan? Dan kau pikir kau bisa menjual dirimu seperti itu? PFFT. Jangan berharap. Para wartawan yang terhormat, hari ini, saya, Chloe, secara resmi mengumumkan pengunduran diri saya. Pekerjaan sekretaris yang buruk ini, aku sudah muak. Mulai hari ini, manajer fans adalah ketua. Aku adalah wakil ketua. Kami, kakak dan adik, memulai bisnis sendiri. Mulai sekarang, saudara perempuanku adalah putri dari grup fans, wanita mandiri yang benar-benar kuat. Ryan, akulah yang meninggalkanmu. Kehilanganku, kau akan menyesal seumur hidupmu. Aku sudah memberikan semua yang kamu inginkan. Apa yang kamu janjikan kepadaku? Wow, kamu jago dalam hal ini, ya? Akulah yang meninggalkanmu. Kamu kehilangan aku. Hei, kenapa kamu memukul orang? Aku sudah lama ingin menamparmu. Gadis kecil, kenapa kamu memukul orang? Gadis kecil, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Kamu berani memukul orang terkaya di dunia? Kalian berdua. Kalian bisa keluar sendiri. Kamu pikir hanya kami berdua? Dengarkan, Bapak Fans, Bapak Sterling, Bapak Price, Bapak Brooks. Semua manajemen senior inti perusahaan mengundurkan diri secara bersamaan. Lalu kenapa mereka tidak datang langsung kepada saya untuk mengundurkan diri? Gadis kecil, pertama katakan siapa dirimu? Bapak Vance akan segera tiba. Rahasia Anda sudah dicuri. Para wartawan, Andalah yang menjadi hakim. Wanita jahat inilah. Anakku sangat baik padanya, tapi dia dan mantan menantuku berselingkuh. Mantan menantu? Jadi keluargamu punya menantu baru? Tentu saja.
Lihat, biarkan aku menunjukkan padamu. Ini menantu baruku, hadiah dari Bapak Vance untuk ibu mertuanya. $1 juta. $1 juta? Bapak Vance sangat kaya. $1 juta. Menarik, aku sudah melihat slip gaji Victor Vance. Bahkan jika dia kelaparan selama 20 tahun, dia tidak akan mampu membeli kalung itu. Kamu pikir Bapak Vance hidup dari gajinya? Dengan pengaruhnya di perusahaan, berapa banyak pemasok yang menyelipkan suap kepadanya? Jadi ada korupsi di dalam perusahaanmu? Chloe, kenapa kamu berkata begitu? Apa yang perlu ditakutkan? Setelah apa yang kukatakan, aku yakin dia takut. Jadi Bapak Vance menerima suap? Apa dia tidak takut CEO akan mengetahuinya dan memenjarakannya? Dia memukul saudaraku. Jika dia tidak meminta maaf, dia akan menjadi orang pertama yang masuk penjara. Jadi Victor benar-benar sekapabel itu? Ya, seluruh perusahaan penuh dengan orang-orang Bapak Vance. Dari Departemen Hukum hingga Keuangan. Jika mereka ingin memasukkanmu ke penjara, cukup satu kata. Baiklah, katakan saja padaku. Dari Departemen Hukum hingga Keuangan, siapa orang-orang pentingnya? Asisten Miller di Departemen Hukum, Wakil Direktur Smith di Departemen Keuangan, Direktur Jones di Departemen Pembelian. Jadi, kamu takut? Katanya pemberantasan korupsi bergantung pada istri simpanan. Aku melihatnya langsung hari ini. Kemampuanmu tidak seberapa, tapi bicaramu besar. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Bapak Sinclair, dan semua yang hadir, mari kita buka-bukaan saja. Tunggu sebentar. Bukankah mereka semua eksekutif inti perusahaan? Semua yang hadir, kami keluar. Benar, kami mengundurkan diri. Ini perubahan besar. Perusahaan akan mengalami perubahan besar. Disetujui. Cepat sekali, ayo pergi. Berhenti di situ. Aku mendengar dari Ibu Lawson di sini bahwa dari Departemen Hukum hingga Keuangan, mereka semua adalah orang-orangmu. Kamu telah mengantongi banyak uang. Apakah itu benar? Apakah kamu punya bukti? Bagaimana jika aku punya? Pertama kali aku lihat seseorang melarikan diri dari hukum dengan gaya yang begitu. Bapak Carter, Anda di sini. Tidak juga, beberapa dari kami tidak senang dengan pengaturan personalia Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Jangan tahan mereka. Diam. Tepat, semua orang di perusahaan ada di pihak kita. Asisten Miller dari Departemen Hukum, Wakil Direktur Smith dari Departemen Keuangan, dan Direktur Jones dari Departemen Pembelian. Ini akan mengejutkanmu. Sekretarismu pasti tahu banyak, ya? Bapak Vance. Sudah kubilang diam. Kau tuli? Karena Bapak Vance ingin menunjukkan kartunya, ayo kita mulai. Victor, jangan percaya padanya. Dia tidak punya bukti. Aku sudah tidur di ranjang yang sama dengannya begitu lama. Aku tahu persis. Dia sebenarnya terbuat dari apa? Bukan karena kami ingin pergi, tapi Jaden yang mendirikan perusahaan dan meminta kami untuk menjalankannya. Gaji 2 kali lipat, bonus akhir tahun. Benar, dengan kartu sebaik ini, siapa yang akan tetap bermain kartu yang kalah? Jadi kau ingin bermain kartu? Sempurna. Aku yang menangani ini. Selamat, host. Anda telah memperoleh bukti korupsi dan suap oleh faksi Victor di perusahaan. Bom, Joker, Straight Flush. Saya tunjukkan kartu saya. Ada yang punya kartu? Silakan, mainkan. Jadi, Bapak Vance benar-benar menerima suap dan menggelapkan? Buktinya kuat, Bapak Carter. Kami hanya datang untuk bicara, kami sebenarnya tidak pergi, benar, kami anggota pendiri, kami memiliki perasaan mendalam untuk perusahaan. Saya salah. Saya pantas mati, ini semua kesalahpahaman, biar saya jelaskan. Chloe yang menyuruh saya melakukan itu. Setelah penyelidikan, penegak hukum mengonfirmasi Victor Vance dicurigai melakukan penggelapan dan menerima suap sebagai pejabat non-publik. Jumlahnya sangat besar. Para eksekutif ini adalah kaki tangannya.
Telah dikonfirmasi bahwa properti Chloe Davis diperoleh secara ilegal melalui penipuan, akan ditarik kembali secara hukum. Dan dikembalikan kepadamu, Ryan. Rumahku, rumahku. Sayang, Kita sudah bercerai. menikah lagi, kita bisa menikah lagi. Jangan takut, kalau aku memohon padanya, dia akan tetap memberiku uang. Bangun. Chloe, hanya dalam setengah bulan, kamu dari utang 100.000 rupiah menjadi utang 50 juta rupiah. Itu baru keahlian yang harus aku kagumi. Tangkap mereka. Chloe, Ryan sekarang milikku. Ryan, ini aku, Chloe. Ryan, Ryan, mau kemana sekarang? Jalan.